Uh, DVD saya sampaikan, Bapak dan Ibu uh, yang dimanapun berada, terutama adalah adik-adik mahasiswa, andai tolan saya yang ada di seberang sana, izinkan saya menyampaikan pengenjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kuliah terkait dengan bisa berbagi, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang topik memori kolektif Grubuk Agung sebagai modal sosial dalam menangani COVID-19. Tulisan ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Pertama adalah pandemi COVID-19 begitu masif dan menakutkan kita semua, terutama dalam masyarakat dimanapun berada, karena kita disekap dan kita tidak boleh keluar dan kita menemukan hal-hal yang baru, yang semuanya itu adalah budaya lain dari budaya kita, yang semulanya kita adalah berbudaya saling sentuh dan sebagainya. Hal ini menjadi persoalan sehingga muncul pertanyaan saya adalah apakah memang COVID-19 ini adalah merupakan suatu konsep yang bisa dikatakan Grubuk Agung atau grubuk dalam bahasa Bali. Karena orang Bali umumnya adalah memahami sebuah penyakit ada dua posisi, yaitu posisi skala dan posisi niskala. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya akan juga melihat hal ini terkait dengan hubungan Buana Agung dengan Buana Alit yang berhubungan dengan konsep THK kita yang menjadi bagian dari visi dan misi Undiksa terkait dengan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan Undiksa ke depan, khusus terkait dengan menangani COVID-19 ini. Nah, kalau kita pahami dalam gambar ini, maka visi dan misi Undiksa khusus saya lihat kaitan dengan hubungan Buana Agung dengan Buana Alit. Dalam hal ini adalah manusia sebagai Buana Alit, sedangkan lingkungan adalah sebagai Buana Agung. Nah, visi Undiksa semua hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya dipandang dalam satu sistem hubungan, karena hubungan harmoni itulah kata kunci daripada visi dan misi itu. Nah, oleh karena itu, COVID ini merupakan bagian dari hubungan manusia dengan lingkungannya yang saya lihat, yaitu manusia kena penyakit yang datang dari Buana Agung, dari lingkungan fisik, yaitu COVID-19 kita akan lihat dalam konteks pemahaman orang Bali. Nah, beberapa konsep yang perlu saya jelaskan sehingga dalam diskusi nanti kita akan lebih mudah, yaitu pertama adalah konsep memori kolektif. Memori kolektif itu sesungguhnya adalah sama dengan ingatan kita bersama. Ingatan kita bersama mengenai penyakit di masa lalu. Jika penyakit di masa lalu yang diikuti oleh kematian yang luar biasa banyaknya, yang mengakibatkan hampir 3/4 penduduknya misalnya meninggal, umumnya itu disebut grubuk atau grubuk agung. Konsep grubuk sebenarnya adalah nama lainnya ada juga di Bali, ya disebut bumi becek. Ya, becek itu artinya banyak penyakit yang mengakibatkan orang itu banyak meninggal. Nah, hal inilah yang kita akan coba untuk melihat jadikan modal sosial bagaimana kita bersama-sama dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama adalah ketika kita diberikan kelonggaran untuk memasuki new normal itu. Nah, sehubungan dengan itu, grubuk itu sesungguhnya di Bali sudah beberapa kali dialami oleh orang Bali dari masa lalu, yaitu apa yang kita kenal dengan penyakit kolera misalnya. Penyakit kolera itu istilah Balinya muntah mising, muntaber, mencret, itu pernah menghabiskan banyak manusia Bali dalam catatan sejarah yang kita temukan. Demikian juga cacar dan lepra. Bahkan cacar itu juga sering diistilahkan dengan penyakit mendewa di Bali. Juga flu Spanyol dan COVID-19. Semuanya ini adalah kategori yang bisa mematikan banyak orang dalam waktu yang tidak lama.
Oleh karena itulah kita akan mencoba melihat memori kolektif bangsa kita, khususnya Bali, terkait dengan menangani beberapa penyakit yang pernah dialami oleh orang Bali. Dan khusus kita akan lihat bagaimana COVID harus ditangani berhubungan dengan bagaimana kita sebagai bangsa yang harus mulai dewasa, mengikuti ajakan WHO atau ajakan pemerintah, sehingga kita bisa selamat bersama-sama. Nah, konsep yang saya jelaskan tadi, konsep memori kolektif sebenarnya adalah ingatan bersama. Ingatan bersama itu tidak tersimpan sedemikian rupa langsung di kepala kita, tapi kita diwarisi atau diwariskan melalui tradisi. Tradisi itu mengandung sesuatu yang sesungguhnya harus dilaksanakan, dan pelaksanaannya adalah pengawetannya adalah melalui tradisi. Kita harus laksanakan turun-temurun seperti apa adanya. Dia bisa juga berupa adat, berupa folklore, berupa mitos, babad, tradisi lisan, dan sejarah. Semuanya itu sesungguhnya adalah suatu tempat untuk menyimpan ingatan bersama kita yang saya silakan dengan memori kolektif kita itu, karena itu tidak tersimpan secara otomatis di kepala individu-individu. Masyarakatlah yang menyimpan melalui alat simpannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu tradisi, adat, folklore, mitos, babad, tradisi lisan, sejarah, dan sebagainya. Jadi, apa yang terkandung di balik semua yang saya jelaskan tadi itu adalah sesungguhnya ingatan-ingatan kolektif yang memang penting diketahui, kita ketahui, sehingga apa yang terjadi di masa lalu tersampaikan ke masa kini. Nah, Gubuk Agung juga diistilahkan penyakit atau wabah yang mematikan sebagian besar penduduk. Nama lain Balinya adalah becek, atau di dalam lontar disebut Kali Sengare. Kali Sengare. Kali Sengare itu adalah penyakit yang mendominasi sebuah masyarakat sehingga tatanan masyarakat terganggu karena penyakit itu. Nah, modal sosial budaya dalam kaitan dengan ini adalah suatu sistem budaya dan sistem sosial yang dapat digunakan untuk menangani COVID-19 ini. Karena tidak semua bangsa, tidak semua artinya kelompok bangsa memiliki tradisi yang memang diperuntukkan untuk menangani masalah-masalah besar bersama. Oleh karena itulah maka itu adalah konsep yang harus dipegang, sehingga saya berbicara dalam konteks itu sehubungan dengan COVID. Nah, bagaimana pemahaman orang Bali tentang penyakit? Jadi kalau orang Bali itu sakit, itu sesungguhnya adalah sakit adalah suatu ketidakharmonisan atau keseimbangan apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita melihat tubuh, kalau di alam apa yang ada di lingkungan kita, di lingkungan alam, ketidakseimbangan atau keharmonisan itu. Oleh karena itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat fundamental visi dan misi Undiksa itu, karena memandu atau mengambil harmoni itu sebagai dasar mereka. Nah, oleh karena itu, bagi orang Bali, dalam kaitan dengan mengklasifikasikan penyakit, dia umumnya membagi menjadi dua bagian. Yaitu pertama adalah penyakit skala atau penyakit niskala. Penyakit niskala dan skala itu terkadang juga bercampur, karena dia bisa mutasi dari skala ke niskala dan dari niskala ke skala. Nanti kesimpulannya di bawah. Nah, ada yang campuran. Nah, umumnya kategori orang sakit di Bali itu hanya ada 3 sebenarnya. Pertama adalah sakit panas. Ini gelam panas dia itu. Penyebab panasnya tidak dijelaskan. Ini panas. Kedua adalah dingin. Ini sakit nyam. Ya, sakit nyam. Dan ketiga adalah sakit kemulade. Bahasa Balinya adalah ngeremeng, sakit ngeremeng. Ya. Nah, oleh karena itu maka ada pilihan pengobatan bagi orang Bali kalau sudah diidentifikasi apakah itu penyakit skala maupun ataukah sakit niskala. Nah, pilihannya adalah jika itu penyakit skala kayak COVID-19 ini, pilihannya adalah dokter. Ya, dokter atau para medis yang memang
diciptakan atau dididik profesinya untuk menangani penyakit niskala, umumnya itu konsep barat. Sedangkan niskala adalah penyakit itu dibawa ke dukun atau orang pintar yang bisa menangani masalah-masalah keniskalaan itu. Itu orang Bali. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat obatnya, maka orang Bali itu mengklasifikasikan umumnya, ya, terutama di desa-desa tua, misalnya di Julah, hasil penelitian Prof. Bawe di masa lalu itu, dan teman-teman di jurusan, menyebutkan bahwa kalau dia sakit, disebut dengan sakit Jawa itu, atau sakit sekalo itu, penyakit karena awo itu alam, maka disebut harus mendapatkan obat Jawa, artinya obat medis. Sedangkan kalau dia adalah sakit niskala, maka akan dicarikan obat Bali. Obat Bali tidak hanya bentuk obat, loloh, boreh, simbuk, dan sebagainya, tapi terkadang juga adalah sangat penting, obatnya adalah berupa ritual. Apakah ritualnya itu ritual tolak bala atau ritual ruat hari kelahiran. Gitu. Oleh karena itu bisa diklasikan. Orang Bali sakit diklasifikasikan dua, apakah sakit skala niskala, orientasi pengobatannya apakah ke dokter atau ke dukun. Demikian juga kalau campuran, ya tentu campuran juga obatnya. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, memang satu diantaranya bisa bertransformasi dari skala ke niskala, dari niskala ke skala. Itu umumnya adalah orang Bali memahami sakit. Sedangkan hal-hal lain, apa yang disebutkan dalam bagaimana orang Bali melakukan pengobatan, maka itu banyak sekali lontar-lontar usado yang berhubungan dengan pengobatan di Bali. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Santiasa tadi, kalau ada orang kena sakit cetik geringsing misalnya, maka obat yang utama adalah yuyu Wisnu-nya tadi itu, atau yuyu dewa disebut tadi itu. Tanpa itu dia akan mati karena perutnya akan putus. Begitu pemahaman orang Bali. Ya. Tapi bagaimana kalau cetik sekalo yang mengenai? Nah, itu harus bawa ke dokter. Gitu, ya. Oleh karena itulah kalau ada orang yang makan baygon, terus kita bawa ke dukun untuk manukan, ya bisa mati dia. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu maka harus tepat pilihan pengobatan terkait dengan jenis penyakit yang dialami oleh seseorang. Nah, tetapi sebenarnya karena niskala itu juga adalah bersifat psikologis yang terkait dengan pemahaman manusia juga kadang-kala menguatkan psikologis dan menguatkan mentalnya, maka di situ juga ada fungsi penting terkait dengan hubungan manusia dengan niskalanya, walaupun penyakitnya itu adalah bersifat sakit skala. Artinya masa COVID orang melakukan ritual terkait dengan memohon kepadanya agar sakit itu tidak menimpa dirinya, itulah suatu kewajaran. Berarti yang dikuatkan adalah kekuatan mental atau kekuatan psikologisnya. Sangat berperan. Karena manusia terbagi dari dua, yaitu 50% fisik, 50% psikologis. Semuanya itu harus diobati. Orang Bali menganggap ritual adalah bagian dari pengobatan psikologis itu, walaupun mungkin dilihat dari kacamata pengobatan modern adalah dianggap irasional. Lanjutkan dulu. Nah, oleh karena itu orang Bali biasanya dalam melakukan pengobatan-pengobatan baik berbentuk kaitan dengan pengobatan atau tolak bala yang bersifat hubung manusia dengan alamnya yang bersifat umumnya dia melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan tolak bala itu. Barong misalnya, semuanya itu tercipta, eksistensi mereka adalah untuk tolak bala itu. Artinya gesatru secara niskala, sehingga manusia-manusia yang ada di lingkungan barong itu, maka dia menjadi selamat karena di bawah lindungannya. Jadi konsep inilah konsep Betara. Betara itu bater pelindung. Karena kita tahu agama Hindu itu adalah hibridasi dari dua kepercayaan itu, kepercayaan India dan kepercayaan Bali itu lokal jenius itu, terutama adalah pemujaan roh leluhur dan pemujaan saudara empat yang difungsikan untuk melindungi terahnya, sehingga muncullah sistem religi di Bali yang memadukan antara India dan lokal jenius Bali, terutama pemujaan leluhur, sehingga ketemukan hibridasinya di Bali. Sehingga sulit di Bali membedakan mana agama dan mana adat atau tradisi.
Karena itu sudah mixing, kayak kita memberikan nama apakah Bekisar itu dia adalah kampung karena dia sudah menjadi wujud baru yaitu Bekisar. Bekisarisasi inilah konsep dasar yang saya pegang sehingga bisa menjelaskan sisi-sisi lain dari apa yang sesungguhnya yang bersifat ruwebenide yang seolah-olah tak terpisahkan itu, tapi sebenarnya dalam masih bisa diklasterisasi walaupun tidak sih seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Nah, jadi kalau orang Bali selalu dicari apa sih yang menjadi penyebab sakit itu sehingga dia akan mudah atau bisa memberikan obat. Ada dasarnya kepercayaan, ada dasarnya adalah memang awo atau alam, ada juga sifat-sifat lain yang bersifat psikologis. Misalnya yang bersifat kepercayaan bagi orang Bali, penyebab sakit itu belum ditemukan kasus bahwa orang Bali disebabkan oleh kepongor oleh ide sang yang dewasa. Belum pernah ada kasus yang ditemukan. Yang ada ditemukan adalah sakitnya orang Bali disebut dengan salahang dewa atau salang betara, salang kawitan, salang leluhur, atau karena ada manusia sakti, wong sakti, tulia, dojo weging, karena butuh kali, karena pemali, dan atau karena bekal lahir, malah lekat dia mau bekal gitu, sehingga orang yang lahir itu misalnya dari lahir sudah gila, thriller di Bali, itu penyakit psikologis atau autis, itu bekal. Kalau konsep orang Bali dianggap penyakit itu adalah bekal lekat. Maka obatnya adalah ruat dengan melakukan pengeruatan tentang hari lahir. Di Bali namanya adalah mayuh koton. Seperti misalnya orang-orang yang lahir di tupak wayang, maka mayuh kotonnya disebut adalah wayang sapu leger misalnya. Nah, penyakit yang ada satu lagi adalah penyakit awo. Penyakit awo pemahaman orang Bali itu adalah penyakit alam. Alam yang menyebabkan sakit karena ketika alam sedang pancaroba umumnya manusia mudah sakit. Itu karena alam, disebut penyakit awo. Nah, dengan demikian COVID-19 ini adalah dipandang sebagai penyakit awo. Bukan murkanya Tuhan, bukan karena uang sakti, bukan salang leluhur, bukan salang dewa, dan juga bukan salang kawitan, bukan salang betara. Oleh karena itu dia adalah bersifat sekali. Telah dipahami dengan baik. Tapi pertanyaan tadi misalnya adalah ada teman di sesi lain ngomong-ngomongan ngerjar produksinya di sana dan sebagainya sepanjang COVID dan terus menerus ingin mengatakan secara psikologis bahwa leluhur mereka diharapkan ikut memberikan yang baik sehingga terah mereka agar dia terselamatkan dari penyakit yang bersifat awo. Karena awo, alam, semua isinya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menciptakan isi alam itulah ada leluhur kita atau betara-betari kita yang ada di bagiannya. Tidak bisa saya jelaskan di sini, saya akademik apalagi dihubung-hubungkan dengan COVID itu akan menjadi persoalan. Karena COVID pun menurut kepercayaan juga bagian dari ciptaan beliau. Ya, bagian dari ciptaan beliau. Beliau menciptakan sesuatu pasti kalau dilihat dari konsep ruwebenide seperti yang dijelaskan oleh Prof. Santi tadi. Selalu ada baik dan ada buruknya. Karena pertemuan antara baik dan buruk, pertemuan antara positif negatif, pertemuan antara dua posisi itu mengakibatkan hidup itu. Itulah harmoni. Kehidupan bagi orang Bali adalah menempatkan posisi harmoni dari dua yang bertentangan itu. Jika tidak ditempatkan pada posisi harmoni, itu sebenarnya belum hidup. Karena bertemunya lingga dan yoni jika dalam keadaan seimbang baru ada kehidupan. Jika yoni dipuja sendiri, lingga dipuja sendiri, maka akan tidak ada kehidupan. Karena tidak ada sesuatu wujud baru yang tercipta jika tidak bertemunya dua kekuatan yang dalam personifikasi seperti manusia lahir, yaitu feminim dan feminim dan
maskulin itu. Nah, hubungan dengan itulah maka penyebab penyakit bagi orang Bali penyebab penyakit bagi orang Bali adalah bisa dilihat dari situ. Nah, oleh karena itulah kita harus menguatkan diri lebih banyak adalah berkonsentrasi bahwa COVID-19 adalah penyakit awal. Jangan dicari-cari kepada orang lain bahwa tetangganya menyebarkan haji wogig, pengeliakan dan lain sebagainya sehingga kita tidak produktif. Sudah secara psikologis ditekan oleh COVID, terus akhirnya secara psikologis juga bertentangan dengan tetangga dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini umumnya adalah kita semua merasa tertekan dan memahami bahwa situasi ini memang banyak hal yang dimunculkan oleh situasi yang serba terdesak ini. Nah, oleh karena COVID-19 ini adalah penyakit awal, penyakit alam karena virus, maka tindakan penanganannya maka harus mengikuti protap WHO atau protap pemerintah. Karena pemerintah telah mengadaptasi apa yang menjadi norma dunia dalam kaitan menangani pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah sudah semua orang menjelaskan pakai masker. Tapi pakai masker harus tahu apa fungsi masker itu. Masker itu sesungguhnya adalah untuk melindungi alat-alat pernapasan ya, alat masuknya udara dari luar kita, masuknya makanan ke mulut di dagu adalah karena ini merupakan norma baru sehingga kita tidak enak bek-bekan pakai masker dan sebagainya. Tapi jadikanlah ini sebagai suatu kebiasaan dan fungsikan seperti fungsinya. Jangan hanya hiasan ditaruh di kuping, lalu yang harusnya menutupi hidung, mulut, ya, dagunya ditutupi sehingga lubang-lubang masuknya penyakit tak tertutupi. Oleh karena itu adalah masker itu adalah karena bentuk penyakit yang disebut COVID-19 itu adalah akan masuk melalui pernapasan, maka selamatkan itu sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan karena ini adalah merupakan sesuatu yang baru, kadang-kadang kita merasa nggak enak memakai pergi kemana adalah merasa berengel dalam sebaliknya, tidak enak dan merasa terganggu dalam kehidupan sehari-harinya. Biasakan ini agar menjadi norma baru dalam kehidupan kita demi diri sendiri, demi keluarga, demi orang tua dan anak cucu dan demi lingkungan sekitar kita. Itu berartinya adalah kata demi itu mewajibkan kita rela berkorban walaupun tidak enak dienak-enakan. Ya. Nah, yang kedua adalah cuci tangan. Cuci tangan juga demikian agar tangan itu jangan menyentuh mulut, hidung, telinga. Cuci tangan adalah menggunakan air mengalir, pakai sabun. Ya. Jangan alat pernapasan, mata, mulut dengan tangan yang kotor dan belum dicuci. Sehingga banyak orang kalau misalnya masuk ATM dia pakai siku. Maksudnya adalah siku kan sulit untuk mengambil hidung dan sebagainya. Bukan gaya-gayaan itu adalah maksudnya. Bahwa dengan pemahaman tertentu kita bisa mengatasi penyakit itu agar tidak menjadikan dia bagian dari diri kita. Karena diri kita kena, istri, anak, cucu, lingkungan, keluarga semuanya akan kena. Dan kita bisa menjadi bermasalah akhirnya. Semua orang yang bersentuh dengan kita harus dilakukan rapid, harus diisolasi. Ini persoalan tadinya. Nah, oleh karena itu kita harus curiga kepada diri sendiri dan curiga kepada orang lain. Bukannya orang lain dicurigai kita tidak kena COVID. Karena COVID bisa bersembunyi di badan orang Bali. Seolah tidak bergejala kena COVID, tapi dia sebenarnya membawa virus COVID-19 itu.
Karena dia, menurut pemahaman saya, orang Bali itu umumnya karena dia terbiasa makan bakso gede, ya, biasa makan biceleng, biasa makan lawar yang keras-keras itu, mungkin masih terbiasa dengan apa yang disebut dengan COVID-19 itu. Jika tidak ada penyakit akut atau penyakit saluran pernapasan atau ISA itu. Oleh karena itulah maka ada kadangkala orang yang tidak bergejala tetapi membawa virus itu. Ini yang berbahaya justru. Kita harus hati-hati terutama ketemu kepada orang-orang yang ringkih dan mudah tertular atau terpapar oleh COVID-19 ini. Seperti orang tua, istri saya misalnya yang sakit. Saya akan berusaha bagaimana kita untuk tidak menularkan pada mereka walaupun kita merasa sehat tapi yang lain diasumsikan sama dengan kita. Karena kita merasa sehat, kita merasa alergi ketemu dengan orang lain. Orang lain juga sama seperti kita, dia alergi dengan kita. Ini menjadi persoalan. Norma baru yang tercipta demi kesehatan kadang-kala dalam hati memunculkan sesuatu yang bermusuhan kalau kita tidak saling memahami satu dengan yang lain. Nah, itu hubungan cuci tangan. Yang ketiga adalah social distancing atau physical distancing ini itu sudah sering disebut orang dan lain sebagainya. Maka kita berusaha untuk membuat tidak terlalu banyak orang berkumpul. Kenapa demikian? Karena satu kena dari banyak berkumpul akan banyak orang akhirnya yang tertular. Dengan demikian menjadi persoalan rumah sakit kita dan masyarakat kita. Jika orang sekali 1.000, 2.000, 3.000 ke rumah sakit mau taruh di mana? Siapa dan bagaimana misalnya orang-orang kesehatan kita menangani. Dengan demikian menjadi persoalan besar. Karena tidak mampu ditangani maka jelas kita akan mati bersama di situ. Itulah namanya gerubuk di Bali. Oleh karena itu ini akan tidak terjadi jika kita memang tertib dan mengikuti apa yang disebut dengan protap penanganan COVID-19 ini. Oleh karena itu pertama kita harus disiplin, kita harus mengerti penyakitnya, dimengerti penyakitnya sehingga kita bersahabat dengan situasi ini. Kita tidak akan kena karena kita adalah tertib mengikuti bagaimana caranya agar virus itu tidak masuk hidung kita, mulut kita, mata kita dan sebagainya. Nah, itu social distancing. Jangan membuat kerumunan terus setiap saat banyak. Kalau physical distancing jangan bersentuhan fisik setiap saat pada orang seperti dulu. Ketemu bos kita atau orang yang kita hormati, senioritas kita, ambil tangan, cuci ambil tangan, cium tangan, cipika-cipiki, bilang macam-macam lain sebagainya, itu hindari. Bukan berarti kehilangan itu, tapi bikin dengan yang lain. Demikian juga guru-guru kita dari dulu sudah mengajarkan bagaimana misalnya anak-anak TK dan PAUD itu dari kecil diajarkan agar minta izin, cuci tangan pada guru dan lain sebagainya. Kita harus merasa risih itu sekarang. Karena apa? Kita tidak tahu apakah gurunya tidak kena COVID atau apakah tidak ada satu di antara murid itu kena COVID sehingga gurunya kena sehingga semua orang menjadi kena. Oleh karena itu pemerintah sampai saat ini melarang masuk mahasiswa dan siswa termasuk PAUD itu adalah sementara waktu ditutup untuk menghindari ini sebenarnya. Oleh karena itu kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik sehingga apa-apa norma baru yang kita dapatkan untuk menangani COVID ini agar kita terus laksanakan di era yang nantinya disebut dengan new normal itu kita sudah diberikan bebas sedikit untuk keluar rumah melakukan aktivitas seperti apa harusnya. Tapi norma baru ini bagaimana langkah-langkah penyelesaian COVID-19 kita harus jadikan norma baru sehingga kehidupan kita menjadi selamat. Karena COVID-19 ini tidak akan pernah hilang. Dia tetap ikut mengikuti kehidupan kita seperti influenza. Demikian juga seperti desentri yang pernah menjadi penyakit gerubuk di Bali. Demikian juga kolera. Termasuk adalah lepra. Sehingga tempat lepralium untuk mengumpulkan orang-orang sakit lepra misalnya di Gianyar itu adalah membludak ketika lepra menjadi endemi di Bali. Nah, penyakit-penyakit ini adalah menjadikan kita belajar dari sejarah
yang berbentuk memori kolektif bersama itu penting. Bukan berarti semua apa yang diajarkan dari dulu itu salah, tetapi semua yang diajarkan dulu adalah bagian belajar kita untuk menangani hal yang berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Setiap zaman akan memiliki jawaban yang berbeda terhadap masalah yang berbeda. Atau kalaupun ada masalah yang sama, jawabannya pasti berbeda. Itu ditentukan oleh siapa kita, di mana kita, dan berbudaya apa kita, punya pemahaman sampai di mana kita tentang apa yang kita akan berikan jawaban itu. Nah, memori jangka panjang ini yang berupa memori kolektif bersama ini, itu pewarisannya adalah dari generasi ke generasi. Tentu sudah ada distorsi dalam perjalanan itu. Disitulah kemampuan kita untuk menganalisis tentang hal ini dipentingkan. Jarak-jarak sudah saya jelaskan tadi. Nah, penanganan COVID-19 di Bali menggunakan, harapan saya adalah menggunakan modal sosial budaya Bali. Karena Bali sebenarnya adalah memiliki kekayaan untuk ini. Ya, kita kaya, bagaimana kita harus menangani permasalahan bersama terkait dengan Bali. Tidak hanya harus dengan penyelesaiannya melalui kegiatan ritual seperti yang telah terbukti. Banyak ritual besar yang kita lakukan bersama-sama sesungguhnya untuk menyelamatkan isi Buana Agung itu terkait dengan penyakit, terkait dengan ketidaksuburan, terkait dengan kekeringan dan sebagainya. Tetapi COVID-19 ini bukan hanya itu yang kita harus kuatkan melalui ritual dan sebagainya. Ritual bukan berarti kita lupakan karena penyakitnya sudah saya posisikan adalah penyakit alam, penyakit awo tadi itu secara konseptual, maka kita harus bersama-sama menggunakan modal sosial Bali untuk menangani COVID-19 ini. Apa itu? Jelaskan. Modal sosial untuk penanganan COVID-19 pertama adalah di Bali, bahkan di Indonesia dan di dunia kita menemukan berbagai bentuk lembaga sosial kemasyarakatan. Berbagai bentuk lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Bali itu wajib kita perhatikan untuk ikut bekerja sama membantu menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Walaupun mulanya sosial kemasyarakatan itu memang terbangun untuk hal-hal yang berbau niskala misalnya di Bali. Dengan demikian semuanya itu dikerahkan sekarang di balik karena hal yang bersifat sikala kadang-kadang juga adalah bersifat sekali. Hanya sekarang bagaimana kita memanfaatkan. Misalnya ada Banjar di Bali, ada Seko di Bali, ya, ada Pecalang di Bali. Semuanya itu dimanfaatkan oleh kita bersama untuk kepentingan kita bersama. Bukan untuk menunjukkan saling menguasai satu dengan yang lain, saling dominasi satu dengan yang lain. Harapan saya bekerja sama, memberikan pemahaman yang sama, bahwa COVID-19 ini berpotensi menjadi gerubuk agung bagi kita di Bali. Tapi sementara sekarang adalah belum dan baru ada tanda-tanda jika itu berlaku seperti misalnya di negara-negara lain, maka kita bisa jadi mengalami gerubuk agung gara-gara COVID-19 ini. Padahal COVID-19 ini adalah tidak mematikan banyak orang. Tubuh kita bisa memproduksi antibodi untuk melawan COVID itu. Kecuali kita memang sudah punya penyakit menaun tentang ISPA itu. Aliran-aliran yang berbau kait dengan pernapasan, ya, atau hal yang berbau penyakit-penyakit menaun lainnya seperti kencing manis dan sebagainya, ya, jantung dan sebagainya. Karena badan kita lemah, pernapasan terganggu, jelas kita akan lihat itu. Nah itu semua permasalahan itu kita harapkan dengan modal sosial gotong royong kita di Bali. Kerja bareng, gotong royong, kerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Tidak ada seorang individu yang ingin diberikan peluang untuk mendapat satu keuntungan sendiri-sendiri. Semua untuk semua, jadi bekerja sama untuk bersama-sama melawan musuh. Musuh niskala sebenarnya karena tak terlihat oleh mata, tapi bentuk mereka adalah berupa sekali yaitu virus itu. Karena sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan bagaimana cara menangani, maka kita tangani dengan itu. Karena COVID-19 itu adalah suatu virus yang tidak tetap seperti apa struktur virus itu, terus berkembang berubah-berubah.
Sampai saat ini teridentifikasi ada 4 virus yang datang dari binatang, tapi 2 yang bisa menyebar kepada manusia, yaitu flu burung dan COVID-19 ini. Itu semua dari binatang. Itu artinya adalah kita telah mulai ringkih badan kita, tidak bisa lagi menerima penyakit yang dari binatang itu, tubuh kita langsung kebal. Karena kita menganggap binatang adalah ciptaan Tuhan di bawah manusia. Berarti pabrik kalau yang ada pada tubuh kita itu yang bisa membuat zat antibodi itu adalah tidak seperti bayangan kita semula, adalah bisa menghabisi semua yang masuk ke tubuh kita, baik dia berupa tulang, bakteri, materi, makanan dan sebagainya bisa dihabisi oleh tubuh kita. Kita mempunyai tubuh berfungsi raksasa walaupun tubuh kita kecil. Itu kita harus gotong royong. Nah, dalam kaitan ini kita juga harus memanfaatkan SARA itu, suku, agama, ras, antar golongan untuk menyelesaikan ini. Kalau politisi dari dulu terutama adalah Belanda selalu menggunakan SARA ini untuk menghancur leburkan kita dari dalam sehingga dia mudah menguasai kita, maka kita sekarang adalah berbalik, gunakan SARA ini yang demikian kuat ikatannya untuk menyelesaikan persoalan kita bersama-sama untuk menangani COVID ini. Ya. Oleh karena itu, SARA ini harus dimanfaatkan. Setelah itu, yang terakhir adalah perkara pengobatan alternatif. Ini penting menurut saya. Bagaimana misalnya kita coba dulu kalau sudah ada sedikit-sedikit genit-genit, baung dan sebagainya, apanya itu gunakanlah misalnya obat-obat Bali. Sebelum kita mendefinisikan diri bahwa saya ini kena COVID lah. Pakailah loloh misalnya, ya. Lalu kakapisen, madu jahe dan sebagainya, ya angat-angat itu, ya arah andungan dan sebagainya, kebiasaan itu. Tapi jangan berlebih, karena apapun yang berlebih membuatnya jadi penyakit. Oleh karena itulah kita harus adaptif di era new normal ini, terutama kita harus bisa menerima norma baru berkaitan dengan menangani COVID ini, terutama menjalani hidup kita setelah new normal ini. Jadi saya mengharapkan ada new normal in new norm. Artinya ada norma baru dalam menangani hidup new normal kita. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, maka tangani dengan campuran yang mayoritas medis. Campuran boleh, tapi ingat medisnya dulu, mayoritas medis. Dengan campuran mayoritas medis. Kalau ini kan kopi, ini kopi manis, gulanya lebih banyak, maka medisnya lebih banyak. Obat dokter seperti antivirus, vitamin, makanan sehat, olahraga, dan pola hidup sehat, itu semuanya bersifat duniawi. Itu yang diutamakan. Sedangkan yang lain itu yang bisa kita lakukan, yang duniawi dulu, baru keniskalenya, tapi obat balinya. Tiloloh, boreh, simbuh, minyak, dan kekuatan lain. Karena adalah corona itu juga bagian dari kehidupan manusia yang juga menggerogoti mental kita. Sebelum gerubuk kita sudah seperti gerubuk, kita adanya gerubuk bayang-bayang. Dengan demikian juga persoalan itu. Karena antara badan dan mental ada hubungannya. Hubungan fisik dengan jiwa seperti disebutkan mansana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Dan sebaliknya. Karena tubuh dan badan sesungguhnya sebuah mata uang dilihat dari dua sisi yang berbeda. Tapi tidak boleh satu-satu, tetapi lebih utamakan ke sisi medis, karena mata uang medislah yang kena korosi sekarang itu. Nah, inilah new norm in new normal. Ya, pahami bahwa virus itu akan tetap ada berlanjut mengikuti kita. Ya, biasakan menjalankan hidup dan kehidupan dengan mengikuti protap pemerintah secara mandiri atau protap pemerintah dalam kurung WHO secara mandiri. Tanpa disuruh ikuti dan lakukan. Jangan kembalikan kebiasaan sebelum COVID-19. Ya, biasa dianggap baik dulu sebelum 19, tapi penyebar COVID. Kendalikan rasa Anda dan rasa kita bersama dengan rasio kita. Rasio dibangun dengan pemahaman COVID-19 itu. Setelah itu, era COVID-19 biasa dengan kerja di rumah bahwa, era COVID-19 karena kita tak terbiasa kerja dari rumah, bawa kebiasaan itu ke kantor, ke tempat kerja, yaitu dengan setiap saat bermain dengan IT. Dengan demikian kita lebih minded setelah norma baru kita lakukan.
Yang terakhir, jangan gunakan COVID-19 sebagai alasan menjadi bangsa yang lembek, malas, ngekoh. Kadangkala dengan COVID-19 ada alasan bagi kita ngekoh, lihat, liur, dan sebagainya. Harapkan itu jangan pakai alasan, karena kita adalah terkategori bangsa yang lembek, malas, dan ngekoh. Karena kita adalah negara ketiga bekas jajahan barat yang mungkin bisa jadi masih sisa-sisa enak zaman Belanda itu bagi orang-orang yang ada di atas, itu masih berlanjut ke era ini. Jadi penutupnya adalah begini, COVID-19 adalah terkategori sakit awal, sakit alam, karena virus. Tanganilah dengan keduniawian. Tidak butuh berlebihan. Lakukan tapi jangan berlebihan. Buat ritual tolak bala. Tanganilah dengan produk WHO atau pemerintah. Dengan ikut pemerintah dan WHO kita sebenarnya itu yang terpenting. Jangan tentang produk WHO dan pemerintah gara-gara kita maukan nolak bala dengan menggunakan ritual. Mengumpulkan orang banyak, arak-arakan dan sebagainya. Kedua, saya berikan rekomendasi, pahamilah karakter virus corona itu. Kita tidak berhenti walaupun bukan jurusan penyakit corona, kita penting membaca dan penting mempelajari. Sehingga kita tahu. Karena dia adalah berkembang terus dan berubah terus. Alpha, beta, terus berkembang ini istilahnya dia itu adalah berkembang. Dengan demikian adalah bentuknya berkembang, maka antivirusnya sulit dibikin. Terutama adalah membuat vaksin akan menjadi sulit. Dengan demikian itu sulit. Karena sebenarnya COVID-19 ini adalah hampir sama sebetulnya ketika dia menjadi flu burung itu atau flu Spanyol itu. Tetapi dia akan menjadi mobil terus selanjutnya, penjelasan beberapa ahli, sehingga menjadi sulit untuk ditangani karena terus berubah-ubah, bermutasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimasuki. Jadi kalau istilah Balinya itu pengeliakannya bertegak sehingga bang tingkat 1 dia tingkat 2, tingkat flu dan sebagainya. Kalau penyakit Bali, inilah corona. Oleh karena itulah maka pahami karakter corona itu. Jangan memboyo, bahasa Balinya atau beleleng terutama jangan memboyo. Sang ada apa? COVID-19 sing maka ada gerubuk dan sebagainya. Jangan memboyo ya demi kehidupan bersama. Manfaatkan memori kolektif bangsa, terutama dalam sejarah perkopidan ini atau penyarah penyakit gerubuk ini, dan modal sosial budaya dalam kaitan menangani COVID-19. Dengan demikian saya harapkan bangsa ini sukses untuk melanjutkan kehidupannya atau Bali menjadi sukses dalam melanjutkan kembali bagaimana kehidupan kita harus berhubungan dengan pariwisata sehingga orang berani ke Bali karena kita adalah memang sukses menangani COVID-19 dan kita memang tertib dan mengerti betul COVID-19 itu. Dengan demikian orang-orang asing yang memang melek terhadap corona itu berani dan mau datang ke Bali. Dengan demikian kita bisa melanjutkan kehidupan kita yaitu kehidupan dunia pariwisata dan persekolahan, pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian kita hidup dalam new normal, dari hidup dalam kehidupan dengan norma baru dalam kehidupan new normal ini. Sebenarnya kita adalah tetap normal. New normal kapan kita ada old normal? Ya, kita tetap normal artinya dalam melangkahi hidup setelah kehidupan kita dilanda oleh COVID-19, kita harus bisa menjalankan norma-norma bagaimana penanganan COVID-19 berlanjut dan terus kita lakukan sehingga kita menjadi bangsa yang dewasa dalam menangani COVID-19 ini. Karena ini adalah telah menjadi pandemi. Ada dan tersebar ke seluruh dunia. Kalau endemi itu adalah masih ada di lingkungan kita saja. Ya. Oleh karena itu orang Bali adalah telah menanggapi penyakit ini dengan skala dan skala. Ya, dari awal kita sudah nyejar pradaksino, membuat sebuah wong-wongan, kekeling kedo betaro dan sebagainya. Semoga dengan demikian kekuatan mental kita menangani COVID untuk melaksanakan protap yang diminta dituntut oleh WHO dan pemerintah itu bisa dan kita tidak memboyo. Jangan menyalahkan betaronya, menyalahkan leluhur, menyalahkan hidup yang dewasa, baru keluarga kita dan kita kena penyakit. Itu pasti karena kegagalan kita dalam mengadaptasi dan memahami COVID-19 itu. Nah itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya akhiri kuliah saya ini dengan aturan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi.
Selanjutnya saya berikan kepada Dewidi untuk membuka beberapa ruang pertanyaan kalau ada pertanyaan yang masuk. Ya, terima kasih Prof atas pemaparannya, sangat menarik sekali. Untuk peserta kami persilakan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan. Di situ ada fasilitas raise hand di aplikasi Zoom. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Mumpung masih ada waktu. Baik, saya persilakan kepada Yunan Heri. Silakan di-unmute mic-nya. Sudah bisa, Pak? Ya, silakan, sudah. Saya ingin bertanya, kan ini tentang modal sosial untuk penanganan COVID-19, sehingga pertanyaan saya, skema pengobatan COVID-19 berbasis modal sosial yang meliputi di dalamnya kearifan lokal masyarakat Bali dalam sistem pengobatan masyarakat Bali pada khususnya. Bagaimana skemanya dan bagaimana cara mengukur keberhasilan sistem pengobatan tradisional masyarakat Bali untuk menangani COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Bagus ya dengar dari siapa ini Pak Widi? Ini dari Yunan Heri. Yunan Heri. Ya. Dengan D Yunan. Nah, pertanyaannya adalah kalau tidak salah saya nanti kalau salah suaranya putus-putus Pak. Diulangi lagi bahwa bagaimana kita menggunakan modal sosial terkait dengan putus-putus suaranya Pak. Menggunakan kearifan. Nah, didengar suara saya? Putus-putus Pak. Oh ya, berarti ini. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita bersama bisa mengukur putus-putus Pak, nggak ada hasil pelaksanaan pengobatan tradisional atau pengobatan menggunakan kearifan dengan COVID-19. Kan itu sih pertanyaannya ya? Iya Pak. Nah, suaranya kalau saya andaikan ini sama dengan kita mengukur ukuran bunga ya. Jadi kita menilai bunga mawar dengan ukuran bunga melati, menilai penyakit yang adalah penyakit skala atau penyakit fisik dengan alat ukur penyakit skala, yaitu penyakit berupa kearifan lokal. Tentu bagi saya adalah tidak bisa menjelaskan ini karena ini adalah salah bagi saya. Oleh karena itu saya mengatakan dari awal adalah pahami penyakit ini sebagai penyakit fisik yang berasal dari alam atau penyakit awo. Konsep orang Bali seperti itu. Ini disebut penyakit awo. Alam lingkungan. Maka jangan dicari di kariplir. Tapi bagaimana mengukur kekuatan mental orang Bali setelah melakukan ritual terkait dengan mengatasi COVID-19 itu adalah mungkin orang-orang tertentu terutama adalah statistik bisa mengukurnya, yaitu mengukur secara psikologis. Ya. Oleh karena itu maka saya tidak bisa memberikan jawaban ini, terutama COVID terkait dengan pengobatan menggunakan karif lokal dan kaitan dengan mengukur. Tidak bisa saya beri jawaban, Dik. Ya. Iya Pak. Tapi secara psikologis sebenarnya bisa diukur pandangan saya. Psikologis orang Bali pasti akan tambah bagus, tambah siap menghadapi COVID. Psikologis nih. Oleh karena itu
bisa diukur menggunakan skala Likert, tapi harus menggunakan angket. Oleh karena itu Bapak tidak bisa melakukan itu karena situasi. Adik boleh melakukan penelitian ini terkait dengan ini kalau mau. Jadi alat ukurnya adalah skala Likert. Apakah setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju dan sebagainya itu diskalakan. Setelah itu adik tahu. Dari persentase itu adik bisa mengetahui seberapa besar tingkat kekuatan mental orang Bali setelah melakukan ritual untuk menghadapi COVID-19. Tetapi bagaimana obat-obat Bali mampu menangani COVID-19 itu belum ada penelitian yang bisa melakukan. Karena ini adalah dilakukan oleh kedokteran atau oleh teman-teman di lab kedokteran untuk menangani ini. Mungkin itu Adik. Iya Pak. Lewat Yunan Heri ya. Di mana ada Yunan? Oh Pak. Yunan Heri di mana nih? Lombok Pak, karena belum masuk pascanya Pak, kan COVID. Oh di Lombok. Iya Pak. Selamat ya teman-teman di Lombok ya. Iya Pak. Hati-hati ya. Ini COVID, jangan gegabah dan itu adalah penyakit yang dianggap rendah tapi sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan bersama ya. Terima kasih atas partisipasinya di Yunan Heri. Iya Pak. Putus ya. Nah, ya. Oke, koneksinya kayaknya Pak putus-putus. Ini ada lagi satu dari Agung Widiantari. Silakan. Oh, Widiantari. Silakan. Agung Widiantari, mic-nya di unmute. Di mana ada Agung? Tes. Kedengaran Pak? Ya ada Agung. Ya ada Agung. Mana ini? Halo, ada Agung Widi. Di mana ya, ini? Kedengaran Pak? Ya ada kedengaran. Adik dengar suara Bapak? Agak putus-putus Pak. Iya, mungkin anunya ini, hotspotnya ini. Ya, enggak apa-apa deh. Ya. Kalau nanti tidak merasa tidak puas boleh ditulis deh, ya. Oh, nggih. Silakan pertanyaannya. Kayaknya diketik nih sama Agung Widiantari. Ya, silakan diketik, Dek. Kalau langsung bicara, Dek, langsung bicara. Langsung bicara kayak bisa. Ya, langsung bicara, Dek. Oke, Pak, Nikit yang dari Pasca Denpasar. Iya. Nikit kan baru join yang Pak, cuma sekilas saja mendengarkan. Tadi ada kesalahan teknis. Lebih teknisnya begini Pak, kalau kita sebagai orang Hindu, apakah secara niskala yang kita gunakan kan sering secara adat, apa namanya Pak, kayak upakara itu berkaitan nggak dengan secara niskalanya ada hubungannya untuk kayak pembersihan begitu apa bagaimana Pak? Karena secara protokol pemerintah kan kita berkaitan juga untuk mengikuti. Tapi sebagai umat Hindu juga ada secara skala ya Pak ya, skalanya mengikuti anjuran dari adat seperti itu. Ya, nikah aja Pak. Ya. Karena dua dimensi ini sebagai umat Hindu kita harus mengikuti ya namanya secara upakara dan protokol pemerintah juga, tapi mengimbangi ini bagaimana seperti itu Pak. Terima kasih adik-adik. Pertama adalah adik Agung dari Denpasar. Terima kasih. Mohon disampaikan kepada teman-temannya. Nanti bisa di-download walaupun tidak ikut secara langsung ya. Dan kalau nanti memang membutuhkan makalahnya juga saya sudah siapkan untuk ini ya. Nah, pertanyaan mereka adalah terkait dengan umat Hindu di Bali.
dia melakukan juga sebuah upacara yang disebut dengan pembersihan dan lain sebagainya berhubungan dengan menangani penyakit atau COVID-19 ini. Tetapi juga dalam kaitan itu adalah harus mengikuti protokol WHO atau pemerintah terkait dengan menangani COVID-19. Nah, kalau memang harus memilih, apakah memang kita mengikuti upacara atau upacara untuk menangani COVID-19 atau mengikuti protokol pemerintah. Itu artinya adalah harapan Bapak adalah ada kadangkala pemahaman kita berlebih. Seolah-olah COVID-19 ini dengan bersemayam, dengan kita bersama-sama ke puro dan sebagainya adalah akan selamat dan sembuh. Dan belum tentu. Karena kita sudah tahu ini adalah virus, penyebarannya adalah dari mulut ke mulut, ya, dari tangan ke tangan, dari badan ke badan dan sebagainya. Tetapi memohon kepada beliau itu memang tapi tidak harus bersama-sama melakukan bersama-sama berpura-pura dan sebagainya. Tapi itu kan melanggar social distancing, melanggar bagaimana kita bersentuhan fisik dan sebagainya. Kalau bisa dihindari, ya silakan kalau ke pura sendiri dan sebagainya. Berdua lah, jaga jarak dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman kita tentang Hindu dan Hinduisme di Bali itu juga perlu diperbaiki. Jangan sampai nanti menyalahkan, agama Hindu, padahal adat kita itu, adat Bali padahal itu adalah tidak akan memberi. Di Bali adalah sudah agama berkisar, perpaduan antara agama Hindu India dengan agama tanda petik kepercayaan asli Melayu Austronesia, terutama adalah pemujaan roh leluhur beserta saudara empatnya itu. Nah, oleh karena itulah maka kalau saya mengatakan tidak penting, tidak benar, karena agama lokal kita menganggap penting. Tapi kalau saya penting, tapi COVID juga melarang. Tadi gulanya lebih banyak, lebih mengepek lah adik-adik atau saudara-saudara memilih pilihan rasional untuk melakukan pilihan terkait dengan dilema yang ditunjuk itu. Apakah harus misalnya melakukan bersama-sama ritual ke suatu tempat, misalnya pembersihan bersama, dalam bayangan kita sekali bersih kata penyakit itu bersih, padahal belum tentu. Karena secara rasional dengan penelitian tidak ada hubungannya itu. Kenapa? Karena dia adalah virus. Bukan penyakit yang dibikin oleh wong sakti atau buat gerubuk oleh, kalau dalam cerita Calonarang, oleh si Calonarang dan sebagainya, baru itu ritual-ritual balak-balik itu. Seperti di Bali kan rutin setiap si kenom melakukan nangluh meranum. Setelah itu kesango nyomyo membutuh kalau halang terkait sekalu dan salah orang Bali agar bumi Bali landuh. Penyakitnya ditangluk artinya disimpan tidak dimatikan. Nangluk merana artinya ngurung merana. Setelah itu pada sasih kesango kita nyomyo ngasih kalau betul kali itu adalah caruan, sehingga somyo pengkedas bumi. Setelah itu nyepi, akhirnya kalau kita di Bali purnama kedaso itu pecara turun kabeh dah. Itu sebenarnya adalah sudah dilakukan secara niskala dengan bersama-sama secara bergotong royong di Bali dari tingkat desa sampai ke tingkat yang paling tinggi. Yaitu dari pekeraman atau dari rumah tangga sendiri pekeraman ya sampai ke sakit. Dengan demikian itu sudah, tetapi penyakit, tapi COVID-19 walaupun baru kemarin dilaksanakan nyomyo itu kalau betul kali ya tetap saja dia ada. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari sakit awo, itu sakit alam. Tidak ada hubungannya dengan sakit yang berhubungan dengan ritual.
bukan kita harus menyerahkan leluhur kita, dewa kita dan lain sebagainya. Seperti apa yang saya lihat di YouTube itu, apalagi ngerarung para patung-patung yang dianggap sudah gagal menangani COVID di India itu dirarung, patung Ganesha dan Dewi Kali dan semua dirarung. Itu berarti pemahaman kita tentang COVID tidak komprehensif sehingga kita menjadi salah mengambil keputusan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Lakukan upacara itu, tetapi tetap perhatikan hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan penanganan COVID-19. Jangan memboyong bahwa upacara ada apa, tidak boleh begitu. Social distancing tidak ada apa-apa, tidak boleh begitu. Ikuti keluar. Itu yang saya jelaskan tadi, ada mansana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kesehatan badan, kesehatan jiwa, kesehatan jiwa juga kesehatan badan. Mungkin itu di Agung saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih di Agung Widiantari. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bapak. Ya, silakan. Ini karena sudah waktunya terbatas. Iya. Kalau ada silakan. Ya, silakan. Yang angkat tangan di sini namanya enggak terlihat. Tolong di-unmute mic-nya. Tolong perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih pada panitia. Bisa didengar suara saya? Bapak atau adik? Ya. Bisa didengar. Ya, dari siapa, Dek? Yang dari Pak Ketut Sedana, Pak Made. Oh, dari Pak Ketut Sedana. Dari Pengeladan ya. Wah. Silakan Pak Tut, kalau ada sakit apa yang dijelaskan sampaikan. Baik, ini Pak Made terkait dengan bagaimana penanggulangan COVID-19 ini dengan memanfaatkan modal sosial. Saya melihat gejala minggu-minggu ini, saya melihat dulu salah satu modal sosial itu kan kalau tidak salah adalah jaringan masyarakat, trust juga, kepercayaan. Kemarin saya sempat ke Seririt, desa-desa yang dulu biasanya ketat sekali untuk mencegat penduduk luar masuk ke desanya dengan memasang pos penjagaan pecalang, kemudian ada penyemprotan, ada bilik untuk memberikan cairan disinfektan gitu. Tapi sekarang ini kok semuanya menghilang gitu. Berarti apakah ini adalah bagian dari gejala new normal ataukah memang modal ekonominya sudah mulai berkurang ini Pak Made? Saya takutnya adalah ketika kehati-hatian yang dulu ditunjukkan oleh desa adat sebagai bagian dari jaringan sosial itu menurun, saya takutnya nanti ada klaster-klaster baru di dalam menyebarnya COVID-19 ini Pak Made. Bagaimana pandangan Pak Made melihat hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Dut. Langsung saja saya tanggapi karena waktunya sedikit ya. Jadi mungkin itu karena pemerintah telah memberikan ada tanda-tanda new normal baru juga bisa masuk akal. Tapi yang terpenting mungkin masyarakat kita sudah tidak bisa hidup di era mesekap sebaliknya itu karena apa yang dia makan mungkin persiapannya sudah habis dan sebagainya
sebagainya dengan melakukan hal yang berlebihan di era COVID ini dengan saya. Karena kita tahu hidup dari perdagangan ya, selama berapa kita harus bisa itu. Nah, oleh karena itulah insya Allah apa yang modal sudah anggaplah misalnya sudah menurun walaupun tidak habis. Bersihlah pipis buin sehingga terpaksa memberanikan diri walaupun ditakuti sehingga terpaksa memberanikan diri. Karena di Bali sebenarnya situasi kan terbang dari gerubuk. Bali gerubuk dalam kira Allah kita akan padahal belum gerubuk. Menakutkan, mencegah, mengakibatkan orang semua sakit. Nah, oleh karena itulah maka tindakan-tindakan yang dilakukan hanya fraud mobil baru orang lewat apa kemudian buang-buang aja itu ini marah ya, itu tidak baik. Dia seolah-olah adalah mau menjaga tapi sebenarnya tindakannya tidak menjaga. Yang saya harapkan adalah new normal itu norma baru apa yang diprotapkan oleh WHO dan pemerintah itu kita ikuti, jadikan bagian nilai dalam hidup kita, bukan melakukan hal-hal yang apa yang dilakukan orang dulu misalnya menyemprot mobil yang baru lewat, penanganan COVID-19, siapapun dia, dari manapun dia, termasuk kita. Nah, dengan demikian kita akan bisa mengerti bahwa kita menjadi sehat karena orang lain pun sama seperti kita karena dia juga ingin sehat. Jadi nggak bisa saya jelaskan itu karena apakah ini modal ekonomi masih banyak orang kaya batut yang menolong di pano dong lapis liuna sugih tapi mat mungkin dia di tengah rumahnya ngoyong ya. Tetapi yang jelas kalau penduduk yang ada di desa itu lama begitu kan, nggak bisa keluar, nggak bisa berdagang, nggak bisa belanja dan sebagainya, maka persoalan bagaimana ekonomi yang bisa digunakan untuk mesekap bahasa Balinya itu, yaitu di karantina. Oleh karena itulah maka kita tidak bisa menunjuk satu-satu penyebabnya. Karena ini adalah multi layer effect. Jadi penyebabnya bisa tidak punya uang, bisa sudah mengerti dia dengan COVID itu sehingga mereka berani keluar karena sudah mengerti harus begini caranya menangani itu. Dengan demikian dia tidak akan apa-apa keluar. Baru sampai di rumah langsung mandi, cuci tangan, mandi dan sebagainya. Jangan ambil anak, cucu dan sebagainya sebelum kita cuci tangan, mandi dan sebagainya. Artinya adalah bagaimana bersih COVID-19 itu dari apa yang kita dapatkan keluar ketika kita keluar. Karena dia kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata sehingga kita menjadi harus memberi pemahaman dengan pemahaman kasat mata juga. Ya, kalau bisa dilihat kita dideket misalnya oleh sesuatu kan mudah bisa menentukan apakah saya kena virus atau tidak. Tapi ini tidak bisa ditentukan. Lagi-lagi saya jelaskan tadi orang Bali kadang-kala adalah kena virus tidak apa-apa. Saya itu berapa bakteri dimakan habis diludas oleh pabrik raksasa atau pabrik berfungsi luar biasa dalam tubuh kita karena antibodi tubuh kita adalah bagus misalnya. Lain dengan orang yang sudah tua, ringkih dan sebab penyakitan dengan dosa mati dan terus kena virus yang mati gitu ya. Oleh karena itulah maka pemahaman itu penting. Mari kita bersama-sama menyayangi orang, semua orang, termasuk diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita. Bukan hanya menyayangi orang lain, sayangi diri sendiri untuk orang lain juga. Ya. Proklamasi di Bali itu mungkin sangat penting itu dipahami dengan baik sehingga kita bukan hanya mengagungkan dewek, ya egoismenya tinggi, tapi juga kita perlu mengagungkan orang lain, altruismenya itu dikembangkan sehingga menghargai orang lain supaya posisi orang lain itu juga berharga, bukan hanya kita yang paling hebat, paling berkuasa, paling tinggi adalah. Mungkin itu Pak Dut bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Made atas penjelasannya. Mungkin karena waktu, ya kalau tidak ada pertanyaan lagi,
sebelum saya akhiri pertemuan ini, kuliah ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang salah. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami terkait dengan apa yang saya jelaskan, masih bisa nanti didiskusikan dalam kesempatan lain. Apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang mungkin karena saya orang IPS memahami apa itu tentang penyakit dan sebagainya, tidak seperti yang diharapkan oleh teman-teman yang paham betul tentang COVID-19 ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu adalah tidak ada lain karena saya ikut berpartisipasi bagaimana COVID-19 ini kita tangani bersama agar kehidupan bersama kita bisa selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.